Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil qur'an. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil qur'an. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil qur'an. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil qur'an.
اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما نال أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صار شمس الإشارة من بصارة أهل الأمل أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفظ بأمه آمنة الملائكة الأبرار تعجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم سجل من تسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله إلى أمه كريما تبشرها بالأكرام من جميع الخالق آمنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati, yang kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Utomo, STHI MA, selaku Direktur Wakaf Masjid Istiqlal. Dan yang kami hormati para ustazah, pengurus dan anggota Forum Perempuan Peduli Wakaf Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. Puji syukur pada pagi ini yang penuh berkah kita dapat berkumpul dalam acara Sejuta Surat Al-Kahfi untuk Indonesia Sejahtera dan tawakufan menjelang bulan suci Ramadan, ya Bu. Sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menghidupkan syiar Al-Quran dan menebar manfaat melalui wakaf. Untuk menambah keberkahan pada pagi ini, mari kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan agenda acara. Yang pertama tadi hadroh ya, dan bacaan rawi. Terima kasih kepada Majelis Taklim Gabungan Kota Tangerang dari Ibu Hajah Awin Alwinah. Alhamdulillah, barakallah. Beliau adalah owner Mahabah Arafah Travel. Kemudian pembukaan yang selanjutnya Al-Kahfi oleh Ibu Dewi Ani. Selanjutnya sambutan dari Pak Budi Utomo. Selanjutnya launching dan penandatanganan MOU program Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah dari LAS Rumah Sosial Kutub dan FP2WMI. Terus acara selanjutnya adalah penyerahan kemasan produk UMKM FP2WMI dari Basnas RI. Selanjutnya kegiatan kajian ya dengan topik Tarhib Ramadan oleh Dr. Randa Haji Nur Adiani. Selanjutnya adalah pembagian souvenir oleh Bu Nurul dan tim souvenir dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Bu Dewi Ani. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Guru kita bersama Kiai Haji Dr. Budi Utomo. Ibu Ustazah Nur Adian yang kami sangat hormati, para ustazah gabungan P2 WMI yang kami sangat banggakan, para jamaah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tetap istiqomah kita mendoakan bangsa dan negara Indonesia agar makmur sejahtera, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan sejuta Al-Kahfi yang kita baca bersama teman-teman yang ikut di live streaming kita, mohon dibagikan live streaming YouTube kita, teman-teman, ke saudara-saudara, ke teman-teman semuanya. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah, buat bangsa, buat negara Indonesia, buat pemimpinnya dari mulai tingkat presiden sampai RT di lingkungan kita, buat keluarga kita masing-masing.
insya Allah kita semua min ahlil khair, min ahlil ibadah. So, takwa kita makin meningkat dan cahaya meliputi hidup kita dari Jumat kemarin sampai Jumat hari ini dan Jumat seterusnya Pak insya Allah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ibadah bakir Rasul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina 'adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون
أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالرصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بربه في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا
مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل إنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن تجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري
بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة Amin amin ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sa'irin. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir untuk Bu Dewi dan ibu-ibu semuanya. Semoga bacaan tadi menambah keberkahan dalam cahaya dalam hati kita. Amin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Budi Utomo selaku Direktur Wakaf Masjid Istiqlal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala
وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهود. Dan juga dari sini bersama kita Ibu Nur Ahdiani, dia adalah Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Nah, jadi kalau di Masjid Istiqlal sebetulnya cantolan dari unit apa tuh UMKM sekarang. UMKM itu ada di bidangnya, di sub bidangnya Bu Ahdiani ini. Jadi kami dari Wakaf sejak awal kita berupaya untuk menginisiasi untuk membuat ekosistem supaya berjalan ini ekosistem wakaf. Jadi lagi-lagi kami harus menjelaskan bahwa ketika kita melakukan pengajian surat Al-Kahfi ini hanya untuk tools supaya kita bisa berkumpul dengan cantik di Masjid Istiqlal. Ya, karena yang paling pas kumpul di masjid itu ya ngaji, ya kan, nggak ada yang lain. Maka kalau kita ditanya kok ngaji, habis mau ngapain? Alhamdulillah. Dan memang luar biasanya surat Al-Kahfi ini. Kalau kita juga yang semalam baca Yasin, alhamdulillah saya juga semalam Yasinan di atas sama Pak Menteri. Ya. Sekarang pagi kita kafian lagi, alhamdulillah. Kalau kita baca surat Yasin bahwa apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran sama sekali bukan intervensi karena akan mempengaruhi cara berpikir kita, bahkan akan mempengaruhi apa yang beredar bersama darah kita. Jadi ini mukjizat yang luar biasa kita baca setiap harinya. Nah, kalaupun kita tidak mampu untuk tadabbur, mungkin karena keterbatasan waktunya, minggu-minggu, niat saja, ya. Walaupun mungkin sebagian tidak menganjurkan, tapi saya menganjurkan baca saja yang banyak karena ada keberkahan, karena ini mukjizat, walaupun hanya berniat ngalap berkahnya. Kalau ibu-ibu disuruh ngaji, baca tafsir kadang-kadang baru mau berangkat pulang ngaji udah telepon anaknya urusan ini, urusan itu, anaknya kelar gak taunya nanti bapaknya dan seterusnya. Jadi kalaupun nanti insya Allah memberikan keberkahan waktu pada Bapak Ibu sekalian, jadi ngajinya dalam arti tadabburnya itu kita cicil aja sedikit. Insya Allah sudah kita mulai cicil juga. Paling tidak karena kita banyak ngaji Al-Kahfi ini, ya sedikit banyak kita baca tentang tafsir dalam kajian Al-Kahfi ini. La quwwata illa billah. Kalau orang punya usaha di tokonya sering dibaca ini, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga dengan kita baca ini pengaruh-pengaruh jahat yang kadang ada disampaikan oleh orang-orang yang di hatinya ada hasad bisa dinetralisir.
termasuk hal-hal yang sangat mustahil untuk kita selesaikan, kita udah nyerah. Baca kalimat ini. Mau jalan, ini kok dulu udah malu banget. Mungkin gak sih ada kendaraan yang mau ngantar kita? Baca. Masya Allah, la quwwata illa billah. Emang bisa Pak Ustaz? Lagi-lagi kalau kita menganggap itu cuma tulisan, itu cuma perkataan biasa, ya mungkin gak ngefek. Tapi karena ini mukjizat, jadi lagi-lagi kalau baca Yasin itu tantangannya sebetulnya bagaimana kita diajak untuk memahami ayat-ayat yang sifatnya ruhiyah. Nah, sama juga dengan Al-Kahfi ini ayat-ayat yang pendekatannya harus dengan pendekatan spiritual. Jadi semakin kuat. Kalau kita pagi mau berangkat biar gak lemes sarapan dulu, nah begitu juga roh kita biar gak lemes menghadapi berbagai cobaan ujian hidup harus dikasih juga sarapannya, dikasih gizinya. Di antaranya adalah zikir-zikir harian kita berupa bacaan. Apalagi mau masuk Ramadan, yang merasa kalau baca 1 juz 1 jam belum kelar, sementara punya niat untuk khatam banyak-banyak. Nah, mulai sekarang coba speednya dinaikin. Kalau memang belum sanggup baca sendiri, pengen baca banyak, boleh juga di YouTube sekarang banyak model khataman. Tapi saya sarankan jangan yang khataman 1 duduk 7 jam selesai. Itu nggak keburu nanti. Ya, paling tidak nih kalau kelas-kelas kita ya. Kalaupun kelas-kelas kita biasanya paling kalau mau masih bisa mengikuti bacaannya, cari yang target 10 jam khatam. Kalau yang normal 15 jam khatam. Gimana caranya? Nah, ibu cari channel YouTube-nya, cari ya ibu yang temponya berapa, sambil buka mushaf. Kalau niatnya mau banyak khatam. Ustaz saya sendiri bagaimana masih salah-salah tentang insya Allah dengan begitu sambil melancarkan bacaan. Ibu-ibu nih, Ibu Ahdia nih ada acara setelah ini. Tadi kan Ibu Ahdia ini akan memberikan sambutan. Pastinya Jumat kemarin, ya. Tapi qadarullah memang Jumat kemarin kita tahu ya banyak banjir di mana-mana. Tapi majelis kita masih jalan, alhamdulillah. Ya, ada 6 orang ya. Ashabul Kahfi ada 7, kurang atur. Kalau ada kucing jadi satunya kucing. Ya, selamat bertugas Ustaz Dewi Ani, ini ada tugas di DPR RI ini beliau. Masya Allah. Jadi bersama kita Insya Allah orang-orang yang punya perhatian kepada kita. Jadi kumpulnya kita di sini bukan hanya kita ngalah berkah Al-Kahfi, tapi juga ngalah berkah orang-orang yang peduli dengan kegiatan kita. Biasanya ada Bang Iker yang melingkar kita dengan Basnas. Hari ini saya baca tadi ada mau launching program itu ya, minyak goreng, minyak goreng tadi itu. Iya. Ini Nyai Nurul Izani udah ada belum? Belum nyampe ya. Untuk tidak berpanjang kala, sekali lagi ini sambutan dari stakeholder di Istiqlal untuk UMKM Ibu Ahdiani. Semoga nanti pas habis tawakufan kita pembukaannya kita buat agak ramai lagi ya. Jadi supaya kita semangat memulainya, dan semoga walaupun judulnya kita tawakufan nanti akan tetap di beberapa Jumat kita laksanakan pengajian Al-Kahfi juga. Silakan diikuti dari rumah masing-masing lewat streaming, dan semoga juga di antara waktu kita tawakufan itu sampai pembukaan akan ada program-program yang akan menjadi penguat program-program UMKM di kita. Tentu kalau ibu-ibu senang kalau dengar Bapak, oh nanti setelah ini akan ada pendanaan untuk UMKM, senang nggak gitu? Dari mana uangnya? Masya Allah, bagaimana caranya? Masya
Allah, la quwwata illa billah. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti akan disambung oleh Bu Adiani. Wallahu musta'an wa huwa wali taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Pak Budi. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi amal jariah dan memotivasi kita untuk terus menebar manfaat. Selanjutnya kita simak baik-baik ya kajian dari Ibu Dr. Anda Hajah Nur Adiani MSI, yaitu Kepala Sub Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Ekonomi Umat, dengan kajian yang bertopik Tarhib Ramadan. Kepada beliau saya persilakan. Ya, mohon izin saya berdiri, Pak Dr. Budi. Maklum usia saya sudah lansia. Siapa yang usianya di atas saya? Usia saya 67. Ada yang lebih dari saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyir rahmah wa syafi'il ummah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yang kami hormati sahabat saya, sahib saya, Ibu Nurul, sekaligus ibu istri dari Kepala Bidang Sosdaw Bapak Dr. Haji Abu Hurairah. Yang kami hormati sahib saya juga ini Bapak Dr. Budi Utomo. Yang kami hormati dan kami sayangi jemaah Al-Kafi yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Kemudian terima kasih kepada hadrohnya bagus sekali ya. Sekali-sekali nanti tampil di lantai utama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah berikan rahmat kepada kita. Hari ini walaupun hujan tapi tidak deras, hanya rintik-rintik ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita masing-masing di dalam rumah maupun di lokasi ini. Jumat kemarin tema yang saya inginkan adalah syukur nikmat, tapi kadar Allah menurunkan hujan yang begitu lebat sekali sehingga saya keluar rumah tidak bisa jalan Bu. Rumah saya di Pondok Gede, Jatimakmur, Komplek Angkatan Laut, Jatiwaringin, macet, banjir, tidak bisa keluar dari rumah saya. Sehingga saya bilang sama Bu Nurul gimana ya, saya keluar rumah pun nggak bisa. Setelah saya baca banyak ibu yang izin kita kan, ada Allah ya. Kemudian hari ini alhamdulillah saya bisa menghadiri acara tawakufan. Istilah itu apa ya, tawakufan ya? Kayaknya baru tahu tahun ini ada tawakufan itu udah mulai disosialisasikan, mulai ikut tren ya. Boleh saya tahu apa tawakufan? Iya, 100 penutupan sementara ya. Tapi boleh nggak Bu Yani, kalau kita sudah penutupan, tadi katanya Bapak bilang kita bisa aja Bu lakukan lagi al-kafi gitu kan. Kalau kita baca sendiri Bu, lama lah habis itu dan malas ya. Tapi kalau hari ini kita bareng-bareng dalam setengah jam kita bisa menghatamkan al-kafi, ya kan, semangat ya. Nah itu artinya adalah salah satu manfaat kita berkumpul silaturahim. Coba kalau sendirian di rumah, aduh lamaan. Kalau saya Bu, kalau baca itu Bu, kalau habis maghrib biasanya kita baca, terus cuma 50 ayat, tidak 110 ya kan. Nah besoknya lagi habis sholat subuh kita baca lagi gitu ya. Jadi kita dua kali baca.
Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita berselawat terus menerus sehingga nanti di padang mahsyar kita dipanggil, hai Diani, hai Nurul, hai jemaah Al-Kahfi, yuk sama-sama kita di padang mahsyar ketemu dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga di sini ada sahabat saya Ibu Nova hadir di sini, salah satu jemaah. Sehat Nova ya. Dan alhamdulillah ini suara saya hari ini sudah ada karena beberapa minggu suara saya hilang, jadi nggak bisa bersuara ya. Tadi katakan hari ini adalah tahlil Ramadan. Boleh saya tahu juga tahlil Ramadan, tahlil artinya apa? Jangan sampai kita tahlil tapi kita nggak tahu tahlil itu artinya apa. Ya, kayak tadi tawakufan apa ya tawakufan. Tapi kalau kita udah tahu artinya, oh perubahan sementara. Gitu kan? Kalau tahlil boleh saya tahu apa artinya tahlil Ramadan? Tahlil Ramadan. Suka anak-anak TK itu ada pawai tahlil Ramadan. Ya, apa tahlil? Menyambut Ramadan. Iya. Jadi kalau kita berkalimat tahlil, tawakufan, kita udah paham. Oh, artinya menyambut Ramadan ya. Gitu ya. Jangan kita tahu tapi kita tidak ngerti maknanya. Mudah-mudahan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, kita bebenah apa? Bebenah hati. Ya, tadi kata Pak Budi bilang katanya kalau kita melihat sesuatu yang bagus, kita masya Allah gitu ya. Kemudian bagaimana kita dalam menyambut bulan suci Ramadan? Pertama apa yang kita lakukan? Minta maaf sama suami. Alhamdulillah suami saya nggak ada. Ya. Jadi tahun 2015 suami saya almarhum Bu. Jadi suami saya itu operasi jantung. Ya, setiap tahun operasi ring 1, ring 2, terakhir bebas. Bebas di harapan kita selama 2 bulan suami saya tidak bangun-bangun. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita lepas suami saya tahun 2015. Ya, jadi kita minta maaf kepada anak, boleh nggak Bu Dian? Boleh. Yang biasanya anak kita coel-coel, aduh mak gue bawel gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita gak usah malu minta maaf kepada anak. Terus kepada suami kita malu minta maaf sama suami. Pernah nggak Pak Dokter Budi suaminya minta maaf? Istrinya. Ya, kadang-kadang malu Bu Dian, saya minta maaf sama suami. Sama sih nggak begitu. Kalau suami saya masih ada, saya malu minta maaf. Apa sih minta maaf sama suami? Nah, itu kiri kanan kita kalau tidur bareng, makan bareng, mana-mana bareng, ya kan? Kita kan nggak tahu nih ucapan-ucapan kita yang sebagainya. Bilang Pak, Abi, ya ayah, atau panggil siapa, Aditi lah ya, atau Opa, lah ya kan, atau Opa ya. Kita minta maaf gitu ya. Yang kedua, kita bersihkan hati kita. Ada Bu, ini pengalaman saya. Ibu kalau minta maaf atau bersalaman sama orang, jangan salaman tapi bukan kemana-mana. Ada nggak begitu? Ada Bu. Saya ngalamin kayak begitu. Ini orang salaman kok mukanya kemana-mana ya? Nggak ke kita, ya kan? Terus kalau kita sesama muhrim, ya sesama Islam gitu ya, itu kita salaman kalau susah kita perlu ya. Kita perlu kita minta maaf, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai nanti kita memasuki bulan suci Ramadan hati kita masih kotor, ya. Jangan kita nyiapin mukena kita yang bagus, baju kita yang bagus, tapi hati kita masih kotor, ya. Kemudian kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Misalkan kita ngomong dulu, ya Allah, suami gue kok gak pernah bilang apa, berarti gak bersyukur, gitu kan? Apa adanya yang kita terima, kita harus bersyukur kepada Allah, gitu ya. Apa adanya, jangan kita mengada-ada, ya kan? Pas kita lagi butuh, ada, ya cukup berkah. Jangan kita mengada-ada sesuatu. Biasa dulu. Ibu-ibu kebanyakan suka mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Misalkan gini, kita ke pasar. Saya biasa
Contoh yang kedua lagi, ada orang menawarkan skincare. Mohon maaf ya, kadang-kadang wah promonya hebat banget ya, ini biar muka, biar cakep. Tapi itu bukan yang kita biasa pakai ya. Kalau saya tuh biasa kosmetik zaman dulu, dari mulai gadis sampai sekarang nggak pernah kelai hati. Ya, Viva Kosmetik udah kurang, produknya kita udah lama ya. Jadi kalau ada skincare yang menawarkan ibu dia ini enggak. Nah, no. Karena apa? Karena wajah saya dari dulu sudah familiar dengan kosmetik Viva, ya. Jadi pembersihnya pun pakai Viva, yang putih itu kalau nggak mawar, kalau nggak yang susu, ya. Kemudian bedaknya juga begitu. Tapi kok kemudian mukanya bening, nah, kan? Umur 67 kan bilang, saya tahu hati. Ya banyak zikir, kemudian hati kita harus bersih dan kita sebelum orang itu minta maaf kita udah maafin. Ya, misalkan, aduh sakit hati saya sama dia, udah kita lepasin aja, jangan sampai kita dipendam. Itu salah satu. Kemudian berzikir. Kemana aja kita berzikir? Apakah kita kemudian ini boleh nggak kita bawa Quran kemana-mana? Boleh, atau jangan ke kemana-mana, gitu kan? Ini Quran saya ini selalu saya bawa kemana saya pergi, ke busway saya bawa, sehingga saya punya target kalau satu hari itu harus 1 juz saya habiskan, sehingga selama sebulan saya harus bisa hatam Al-Quran. Kalau misalkan saya tidak hatam, belum sampai sudah 2 bulan tapi saya belum hatam, ini Quran saya ini saya lihat, karena Quran saya ini saya tangkap, sehingga apa? Sehingga sebagai motivasi kita untuk kita supaya cinta pada Quran, ya. Kemudian yang kedua, Bu, bagaimana kita memperbanyak pahala kita di bulan suci Ramadan. Contoh, kalau ibu melihat sesuatu yang aneh-aneh, ya, misalkan gini, saya orangnya suka usil ya, suka pengen ngomong aja. Biasanya ibu-ibu yang pakai kerudung, pakai jilbab, itu kalau makan, kalau minum sambil berdiri tangan kiri. Ini aqua nih, ini aqua begini nih, ya. Ini kan dibuka ya, dibuka kanan, terus langsung minum. Gitu kan, sambil berdiri terus tangan kiri. Nah, ibu coba berani nggak? Sama suami kita aja, anak kita aja. Ibu izin ya, makan minumnya jangan tangan, gitu kan? Biasanya yang pakai jilbab, Bu, saya sering negur yang pakai jilbab aja. Kalau nggak pakai jilbab saya nggak pernah negur. Yang pakai jilbab biasanya saya negur. Makanya mungkin Bu Nova paham saya. Saya orangnya waktu masih di Kabak SDM, saya suka keliling. Kalau yang bagian merokok, saya suka tegur. Kemudian kalau yang makan, pakai tangan kiri. Kemudian besok di Ramadan, saya ada operasi kerudung. Jadi bagi jemaah yang datang Ramadan ke Istiqlal, nggak pakai kerudung saya suruh keluar. Terus bagaimana kemudian solusinya? Dia kan mau datang, saya nyiapin kerudung, Bu. Nyiapin kerudung, jadi bagi ibu-ibu yang hadir sini, ada kerudung yang tidak terpakai, silakan kasih ke saya. Ya, jadi saya ada operasi kerudung, jilbab. Jadi jilbab yang kayak begini, di sini saya jahit. Jadi langsung bisa, nggak pakai peniti lagi ya, langsung. Ya, jadi saya selalu begitu, Bu. Kalau dia masuk, saya usir, tapi kan tidak ada solusinya, kan kasihan ya. Jadi saya pakai kerudung, saya kasih kerudung mereka pakai. Ya. Terus kalau misalkan dia nggak pakai, saya bilang ini, Ibu Muslim apa bukan ya? Muslim pakai kerudung. Gitu kan? Kalau dia nggak punya, saya kerudung, saya kasih, saya pakai. Jadi Ramadan besok, silahkan kalau ibu misalkan Bu Diani, saya punya kerudung yang nggak kepake atau masih bisa kepake, gitu kan? Silahkan aja. Nanti sama Bu Nurul mungkin sama Bu Nova bisa dikumpulkan atau langsung ke ruangan saya, ke bidang sosdaun, gitu ya. Kemudian bagaimana Bu Diani kita menghadapi tahid, ya?
Quran, Quran itu kalau bisa dibaca sama artinya. Jangan kita kejar target mau hatam, tapi kita bacaannya nggak ngerti, ya. Kalau bisa taktil, ya taktil. Jadi ayat demi ayat kita baca nih satu lembar misalkan ya. Kemudian kita baca artinya sehingga apa yang kita baca itu lengkap. Budiani kan lama, Budiani. Kalau kita mau kejar hatam, Bu. Kalau saya, Bu, karena keseringan baca, lama-lama itu artinya melekat di hati kita. Ya, tapi kita tidak paham. Tapi karena kita tartil, karena kita terus-menerus baca, itu langsung melekat. Ya, melekat di hati kita. Kemudian kita paham aja. Makanya Bu Nova kan sama mas saya sama-sama belajar tamjid online. Terus kalau Bu Nova kan, aduh Bu Diani gimana? Saya bilang, saya nggak pernah hafal. Ya, yang penting yang namanya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar apa, saya ngerti aja ininya. Sehingga, oh kalau misalkan fi'il ini, misalkan huwa itu ya, kalau ya itu anta, gitu kan, tak, gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan alaikum, gitu kan, oh kan jadi udah langsung. Kalau dihafal usia saya 67 tahun tidak langsung ini. Jadi susah kalau kita menghafal. Jadi ikutin aja mengalir ya itu. Kemudian kita tadi udah melapangkan hati, membersihkan hati, minta maaf kepada teman, kepada suami, baca Quran, zikir dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya Budiani saya udah capek. Ya, saya berharap menjelang Ramadan kita atau sebelum Ramadan, ibu nggak usah dagang. Saya juga heran kadang-kadang ya, kok kalau bulan puasa yang dagang banyak banget ya. Padahal bulan puasa itu kita berlomba-lomba untuk mencari pahala. Sholatnya karena kita dagang nggak bisa sholat. Yang harusnya kita baca Quran nggak bisa baca Quran. Saya pernah berdialog ngobrol sama pedagang. Bu, tiap tahun dagang Bu. Ya, saya kalau Ramadan saya dagang Bu. Dari jam 4 udah gelap tuh dagangannya sampai jam 9 malam. Saya tanya sholat tarawehnya, kemudian buka dan sebagainya. Terus dia diem gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu di sini UMKM-nya ada pesanan makanan apa kasih tahu. Pesanan makanan dibuka dari jam pagi sampai siang. Sore close, ya. Sore itu sampai malam itu khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu, di Al-Qur'an surah Al-Baqarah, satu kebaikan itu akan diganjar berapa Bu? 700 karena kan bertangkai-tangkai. Kan ada 7 tangkai. Satu tangkai 10. 10 kali 7 berapa? 70. Dikalikan lagi. Jadi 700 Bu kebaikan. Alangkah bahagianya itu. Allah masih bonus bukan bulan Ramadan. Tapi Bu, orang-orang kita nggak mau bonus dari Allah. Padahal Ramadan itu bonusnya berkurang. Tapi kalau bonus apa mall ya, mall ada promo, diskonnya, aduh ngantri itu. Saya pernah lihat itu ngantri apaan ya? Panjang banget, ibu berjilbab gitu ya. Dari pagi udah ngantri itu. Oh katanya ada pembukaan baru. Ada pembukaan baru produk, kemudian ada diskon 50%. Akhirnya mereka berbaris, astagfirullahaladzim. Kalau Allah ngasih, mereka pernah mau. Padahal Allah ngasih itu nyata gitu. Kenapa saya bilang nyata? Suami saya waktu meninggal itu pakai askes, tapi tetap juga memakai uang yang cash. Jadi 860 juta. Habisnya suami saya waktu meninggal itu saya ngurus di kasir gitu ya. Saya nggak punya uang Bu, tapi saya yakin Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jadi saya pikirnya apa tuh? Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Rahman, ya Rahman. Pikirnya itu ya Goni, ya Goni, ya Rahman, ya Rahman. Setiap hari saya sholat duha bacanya itu, gitu ya. Pikirnya itu berharap kepada Allah untuk diberikan kemudahan, kelancaran untuk suami saya. Karena apa? Setiap antibiotik yang masuk ke tubuh suami saya itu 2.500.000 sekali suntik. Kalau sehari 3 kali suntik berarti 7.500.000. Ya kan uang dari mana Bu?
Pegawai negeri saya pegawai negeri, suami saya juga pensiunan pegawai negeri. Pegawai negeri gajinya berapa sih? Sekitar 5 jutaan, gitu kan? Itu pegawai negeri. Nah, jadi kemurahan Allah, yakin sama Allah kalau Allah maha segala-galanya, gitu ya. Makanya saya setiap kalau berbicara para ibu-ibu jangan suka berkeluh kesah. Misalnya berkeluh kesah, kita punya Allah, kita ada sama Allah, gitu kan? Jadi Allah adalah Maha Segala. Jadi itulah bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Mukena boleh baru, boleh bagus, tapi hatinya dibagusin dulu, dibersihkan dulu hatinya, gitu ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan perkenalan saya yang pertama ini bisa menyambut silaturahim, karena baru kali ini saya bertatap muka dengan ibu sekalian, meskipun secara tidak formal, sering ketemu dan sebagainya, tapi dia pertemuan yang formal. Dan mohon maaf saya nggak bisa berlama-lama karena hari ini saya jam 12:30 saya harus di sini juga kajian di kompleks saya ya. Jadi saya nggak bisa. Kemudian yang terakhir, Bu Nurul itu WA saya, Bu Diani, ibu-ibu mau ke terowongan silaturahim, ya kan? Saya bilang boleh Bu Nurul, ya. Apalagi ada Dokter Budi di sini, boleh. Tapi karena jam 8 pagi katanya, Bu Nurul minta jam 8 pagi, Bu Diani, ibu-ibu bisa nggak? Ya saya senang, saya bilang gitu. Senang, kemudian ada pengalaman jam 9 baru. Jam 9 online Bu Diani, Al-Kafi, ya udah nggak bisa. Jadi kadarullah. Kalau misalkan mau, mungkin Jumat akan datang ya. Jumat akan datang, boleh ibu ke sana. Nanti didampingi sama saya dengan Dokter Budi. Karena kalau saya nggak ada, Pak Budi nggak ada, Bu Nurul nggak bisa mendampingi. Walaupun Bu Nurul adalah istri dari kepala bidang di Sosdaun, ya dianggap orang luar. Kecuali suaminya yang dampingin nggak apa-apa, gitu ya. Jadi mesti orang dalam yang dampingin, karena terowongan silaturahim itu tidak terbuka untuk umum, ya. Jadi khusus untuk tamu-tamu negara, untuk tamu-tamu VIP, ya, untuk tamu-tamu yang memang diizinkan sama sekretariat. Jadi kalau ibu yang sebanyak ini mau ke terowongan silaturahim, silahkan nanti sama saya dampingin, ya. Mungkin Jumat yang akan datang. Jam berapa Bu Diani? Tergantung Bu Nurul mau jam berapa. Tapi jangan jam 8 pagi. Jam 8 pagi nanti petugas terowongannya belum bangun. Itu aja dari saya. Sekali lagi selamat memasuki bulan suci Ramadan. Pertama bersihkan hati, banyak zikir, banyak doa, banyak baca Quran, karena nuzul Quran adanya di bulan suci Ramadan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kasih untuk Bu Diani. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kita harus tetap senang ya untuk menyambut bulan Ramadan dengan cara berbenah hati, memperbanyak pahala, baca Al-Quran sama artinya ya Bu. Bismillah ya. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas dengan 7 kali, lalu setiap kali itu ada 100 biji, jadi 700, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi sebenarnya bisa lebih dari 700 kali ya, subhanallah. Untuk selanjutnya adalah launching dan penandatanganan MOU program Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah dari LAS Rumah Sosial Kutub dan FP2WNI. Saya persilakan ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bun, tadi telat macet, jam 7 udah jalan Bun. Ibu-ibu yang bawa minyak jelantah banyak nggak Bun? Ada yang bawa Bun? Ada? Bawa. Jadi kita itu ibu tim hadroh, kita ada pengumpul sedekah ya, sedekah minyak jelantah. Itu nanti akan dijelaskan. Ya, gitu. Jadi mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kemudian hidayah ya, serta taufik juga kepada kita sehingga bisa bertemu nih ya di insyaallah rumahnya Allah di Islam Istiqlal untuk bisa sama-sama menimba ilmu kembali ya dan silaturahim. Yang mungkin sebelumnya pernah ketemu saya, alhamdulillah ya. Yang belum kenal Bu, yang baru ya. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Abdul Asrian. Izin Pak Dr. Budi, saya dari Rumah Sosial Kutub. Kami lembaga amin zakat yang memang bergerak di bidang sosial, juga Ziswap juga Bu. Salah satunya adalah melalui sedekah inovasi, yaitu sedekah minyak jelantah. Mungkin di DKI Jakarta emang udah tahu nih rumah kutub gitu Pak. Kita juga Rumah Sosial Kutub lahir dari sebuah komunitas Pak, kutub, komunitas tahajud berantai. Jadi bukan kutub utara atau selatan ya. Nah, salah satu program kita ini sedekah minyak jelantah. Tujuannya adalah agar bisa ibu-ibu sekalian ya di rumah tangga itu yang kalau kita sering menggunakan minyak goreng jadi jelantah itu udah nggak dibuang lagi, udah nggak dikonsumsi terus-menerus. Karena kalau misalkan dibuang sembarangan, 1 liternya itu setidaknya dapat mencemari 500 liter air bersih. Kalau dikonsumsi terus-menerus, digoreng-goreng sampai lebih dari 3 kali, dampaknya adalah menimbulkan zat atau senyawa yang namanya karsinogen yang dapat menimbul bahaya penyakit kanker. Nah, yang ibu-ibu sebelumnya mungkin udah tahu. Yang terakhir, gerakan ini adalah pendekatannya sedekah Bu. Jadi insya Allah ada nilai pahala dan keberkahan. Gak cuma dunia doang, karena kita bukan jual beli, tapi ada sisi akhiratnya dapat pahala. Bukan cuma itu, ketika dapat pahala, ibu-ibu sekalian sudah termasuk berinfak, bersedekah melalui lembaga zakat Rumah Sosial Kutub. Nantinya kalau misalkan ibu-ibu mungkin ada bawa seliter 2 liter misalkan, seliter itu ada nilai kembali yang akan ibu-ibu dapat. Ini bukan jual beli ya, jadi ibu sedekah minyak jelantah kita menyalurkan lagi. Seliter itu ibu akan mendapatkan dana sedekah ya, nilai manfaat kembali 5.000 gitu. Sisanya tuh infak gitu ya, seperti itu. Kalau kita aturannya memang melalui jerigen 18 liter, dikumpulin mungkin seliter per jamaah. Misalkan berapa orang air liter aja udah berapa jerigen gitu ya. Tapi insya Allah niatnya sedekah, semoga dengan sedekah minyak jelantah ini ibu-ibu bisa semakin kita sama-sama hidup sehat, hidup bersih, hidup berkah lewat sedekah minyak jelantah. Programnya namanya tersenyum Bu. Jadi kalau misalkan masih ada yang cemberut, tersenyum dulu. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Ada singkatnya juga Bu. Jadi kita nggak boleh tersenyum. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Tagline kita apa? Sedekah semudah tersenyum. Kayak gitu. Jadi semoga dengan minyak jelantah ini kita bisa kepleset Bu. Karena licin masuk surganya Allah gitu. Kayak gitu sebenarnya ya. Jadi pelan-pelan tapi insya Allah bermanfaat juga untuk keuangan kita, untuk kesehatan keluarga kita, sama berkah juga. Sama nantinya beberapa operasional dari sedekah minyak jelantah bisa membantu kegiatan ibu-ibu yang ada di forum perempuan peduli wakaf Masjid Istiqlal. Nah, udah aman nih, udah tahu nih. FP2 WNI. Ya, ada yang MOU-nya. Itu aja mungkin dari saya. Jadi insya Allah nanti ikutin launchingnya. Semoga program ini tidak sekedar hanya di launching hari ini, tapi bisa berkesinambungan. Jadi kebiasaan baik untuk sedekah dimulai lewat hal kecil, gak harus dengan uang. Lewat sedekah minyak jelantah, limbah bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdel dari Rumah Sosial Kutub, kerjasamanya semoga berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya adalah penyerahan kemasan produk UMKM FP2 WNI dari Basnas RI
kepada perwakilan Basnas saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Budi dan Ibu-ibu jamaah sekalian, mohon izin ini menindaklanjuti dari kegiatan kita kemarin yang rasanya mungkin dua bulan lalu ya Bu ya, 22 Desember ya, waktu itu untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM, dan salah satunya waktu itu kita bagus sertifikasi halal ya. Dan memang dalam konteks program di Basnas itu ada optimasi produk mustahil melalui kurasi. Jadi ada kualitas produk, kemudian ada legalitas, salah satunya halal, dan perbaikan kemasan dan branding. Nah, dalam hal ini kemarin kami sudah menerima data-data dari Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah sudah jadi ya, Mas Ketua ya, sedang pengiriman ya. Oke, sudah selesai, sedang pengiriman proses pengiriman ya. Jadi kemasan produk ini harapannya untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik ya, atau calon konsumen untuk semakin yakin untuk membeli produk dari ibu-ibu semuanya gitu ya. Dari yang tadi belum ada brand jadi ada brand, yang tadi kemasannya masih biasa aja kemudian jadi luar biasa, sehingga ini menjadi daya tarik, dan harganya juga bisa juga dinaikin sedikit gitu ya, karena brandnya nanti tinggal lihat. Betul, nanti tinggal lihat target konsumennya siapa. Nah itu nanti yang nanti bisa mendorong, mudah-mudahan dengan upaya ini udah ada halal, ini bisa dibikin konten juga Bu nanti. Yang suka aktif konten dan dibilang bahwa produk saya sudah ada sertifikasi halalnya dan sudah ditunjukin kemasan yang barunya gitu. Sehingga ini mendorong daya tarik dari produk dari ibu-ibu semua. Dan sekali lagi kami sampaikan selamat, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan penjualan dari usaha dan produk ibu-ibu semua. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolisasi penyerahan kemasan produk UMKM kepada FP2 WNI kepada Bu Nurul dan dari pihak Basnas, saya persilakan. Kak Budi.